Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Rahmanaila, NIM G0023007 dari kelompok SGD A5 FKUNS 2023. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem genitourinaria atau genitourinary system. Nah, pertama di sini kita akan bahas mengenai ereksi dan ejakulasi. Jadi ereksi ini adalah mengerasnya penis atau membesarnya ukuran penis karena adanya stimulus. Stimulus ini bisa berupa rangsangan dari glans penis, berupa rangsangan taktil atau sentuhan mungkin, karena di sana ada saraf-saraf sensoriknya. Terus nanti akan diteruskan ke nervus pudendus. Bisa juga dari struktur internal seperti contohnya uretra, terus vesicula seminalis, prostat, kandung kemih, vas deferens, sama testis. Bisa juga dari rangsangan adanya di epitel anus, skrotum, dan perineum, dan bisa juga rangsangan psikis seperti dengan melihat, menghayal, hal-hal yang merangsang. Nah, stimulus ini akan diteruskan ke aferen, saraf aferen, yaitu di nervus dorsalis, lalu diteruskan ke sentrumnya di medula spinalis, segmen sakral 2 sampai sakral 4. Dan serabut eferen yang akan dibawa oleh nervi erigentes. Nah, ereksi ini diatur oleh saraf parasimpatis. Jadi, saraf parasimpatis nanti akan melepaskan asetilkolin yang menstimulasi sel endotel untuk mengaktifkan enzim nitrik oksida sintetase. Nah, nanti akan mengubah arginin menjadi citrulin dan NO atau nitrik oksid ini ya. Nah, nitrik oksid ini akan masuk ke sel otot polos yang ada di sekitar corpora cavernosa penis. Kemudian akan mengaktifkan enzim guanylyl siklase yang akan mengubah GTP menjadi siklik GMP. Ini. Nah, siklik GMP ini akan mengaktifkan channel potasium yang ada di sini, menyebabkan di luar ini akan menjadi hiperpolarisasi dan ototnya akan berelaksasi. Nah, dengan otot yang relaksasi tadi, arteri-arteri yang ada di sekitar corpora cavernosa penis, yaitu arteri profunda, ini ya, ini nanti akan mengalami vasodilatasi. Jadi arterinya akan membesar, terus jaringan erektil, yaitu corpora cavernosanya ini akan mengembang atau membesar, jadi akan menekan aliran darah balik dari vena-vena yang ada di sini, itu nanti akan tertekan, jadi aliran darah yang terhambat. Nah, akibatnya penis akan mengeras, yang kita sebut dengan ereksi. Nah, kalau stimulus parasimpatis tadi udah banyak atau sudah mencapai threshold atau ambang batas tertentu, nanti akan korteks cerebral di otak akan menginhibisi saraf parasimpatis dan merangsang saraf simpatis untuk selanjutnya melakukan ejakulasi. Nah, awalnya dari stimulasi di glans penis ini akan diteruskan oleh serabut aferen nervus pudendus ini ke ganglia simpatis toraks 12 sampai lumbar 2 atau lumbar 2 sampai lumbar 3 plexus hypogastricus. Nah, nanti akan naik ke otak. Nah, di otak ini akan mencapai 3 tempat pengaturan ejakulasi, yaitu ada medial prealpic area, terus ada paraventricular nucleus, sama periaqueductal gray midbrain. Nah, ketiga tempat ini nanti akan mengeluarkan dopamin yang akan diterima oleh reseptor D2, kemudian akan memicu ganglia simpatis dari T10 sampai L2 atau L2 sampai L3 untuk menstimulasi nervus pudendus untuk yang pertama nanti akan kontraksi otot polos dari epididymis. Dari epididymis di sini nanti akan berkontraksi mengeluarkan sperma dari testis ini ke vas deferens, ke saluran yang panjang seperti ini. Nah, selanjutnya vas deferens ini juga akan berkontraksi menggerakkan sperma sampai ke vesicula seminalis, ke dua glandula yang ada di sini. Nah,
ampula ductus deferens. Di sini ini nanti akan bertemu dengan muara kelenjar vesikula seminalis di mana di vesikula seminalis ini dihasilkan sekret yang mengandung fruktosa yang berfungsi sebagai nutrisi sperma dan prostaglandin yang berfungsi sebagai motilitas sperma. Nah, sekret ini nanti akan ditambahkan ke cairan sperma. Nah, setelah itu vesikula seminalisnya juga berkontraksi menyalurkan sperma ke ductus ejaculatorius. Jadi tadi kan spermanya dari ampula ductus deferens di sini, terus bertemu dengan muara dari glandula vesikula seminalis yang mengandung sekret dengan fruktosa dan prostaglandin. Nah, keduanya bertemu di ductus ejaculatorius di sini. Nah, selanjutnya akan masuk ke uretra pars prostatica di sekitar sini. Nah, di sini musculus sphincter uretra interna berkontraksi agar cairan semennya itu tidak reflux ke vesika urinaria. Jadi di sekitar sini itu ada musculus sphincter uretra interna yang nanti akan berkontraksi. Jadi ini nanti akan menutup biar spermanya nggak balik lagi ke atas, ke vesika urinaria. Nah, di uretra pars prostatica tadi juga ada kelenjar prostat ini. Kelenjar prostat ini menghasilkan cairan yang seperti susu gitu. Itu nanti akan mengandung asam sitrat dan fosfatase asam. Nah, sifatnya alkalis. Kemudian nanti juga akan ditambahkan ke cairan semen untuk nantinya akan menetralkan suasana asam di vagina, karena tadi kan sifatnya alkali ya. Nah, selanjutnya cairan semen tadi yang udah berkumpul dari sperma dari testis, ada dari glandula vesikula seminalis, juga dari glandula prostat, nanti akan lanjut masuk ke daerah diafragma urogenital. Di sini, nah, di situ ada uretra pars membranosa. Terus ada juga glandula bulbouretralis yang dua kecil ini. Nah, glandula bulbouretralis ini menambahkan mukus ke semen. Terus lanjut ke uretra pars sponggiosa yang di sekitar sini, sekitar corpus penis, sekitar dari radix penis nanti ke corpus penis, kemudian glans penis. Nah, proses transfer sperma atau cairan semen tadi yang dari epididymis lalu ke vas deferens, vesikula seminalis, ejaculatorius, uretra, terus begini. Nah, sampai ke uretra pars sponggiosa itu namanya proses emisi. Nah, tadi kan peran dari saraf simpatis yang memicu kontraksi beberapa bagian tadi ya. Nah, selain itu ada juga peran saraf parasimpatis yang nanti akan memicu kontraksi musculus bulbocavernosus dan musculus ischiocavernosus pada pelvic floor. Nah, akibatnya nanti cairan semen bisa keluar dari uretra lewat orificium uretra externum. Nah, jadi di sini di penis ini ada musculus bulbus spongiosus yang ini. Nah, dia nanti akan berkontraksi kayak mendorong cairan semennya itu untuk keluar dari uretra lewat orificium uretra externum. Terjadilah fase ejakulasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai fertilisasi atau pembuahan dan implantasi. Nah, jadi saat ovulasi itu kan oosit keluar dari ovarium. Nah, oosit itu nanti keluar ke kavum abdomen, terus akan ditangkap oleh struktur jari-jari yang dimiliki oleh tuba uterina, namanya fimbria tuba uterina. Jadi kan tuba uterina itu ada beberapa bagian. Ya, misalnya di sini ada infundibulum, itu nanti ujungnya akan membentuk struktur seperti jari-jari. Nah, ini yang seperti jari-jari ini itu namanya fimbriae. Nah, terus setelah ditangkap oleh fimbria ini tadi akan ditransfer ke ampula tuba uterina. Nah, di ampula ini adalah tempat yang paling sering terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Misalnya kalau ada sperma yang masuk ke tubuh wanita, terus jalan ke uterus di sini. Nah, terus ketemu oosit di tuba uterina tadi. Nah, sperma ini harus menembus corona radiata dari oosit dulu sebelum
bisa membuahi oosit. Jadi di sini ada corona radiata ya. Di sini kayak ada sel-sel folikular gitu. Nah, sperma ini harus menembus corona radiatanya dulu pakai enzim yang terikat pada reseptor ZP3 di zona pellucida. Nah, di sini kan ada zona pellucida yang biru-biru ini, terus ada reseptor ZP3. Nah, enzim dari sperma itu nanti akan melekat di reseptor ZP3, terus memicu reaksi akrosom. Nah, pas reaksi akrosom ini, enzim hidrolitik akan dilepas oleh akrosom sperma ke zona pellucida. Jadi, ikatan ini tadi akan membuat adanya reaksi akrosom yang melepaskan enzim hidrolitik di zona pellucida. Nah, enzim tadi ini akan mencerna zona pellucida, jadi kayak membuka jalan masuk ke oositnya ini kan, jadi ada jalan masuknya ya. Nah, terus di sini kepalanya ini nanti akan masuk karena dia itu nanti akan mengandung DNA ya, sedangkan ekornya akan tetap di luar. Nah, begitu ada sperma yang masuk, sel granula kortikal yang ada di oosit ini akan mengeluarkan enzim yang nanti akan menginaktifkan atau mematikan reseptor ZP3 ini tadi. Jadi sperma lain tidak akan bisa berikatan dengan reseptor tersebut, jadi tidak bisa menembus zona pellucida. Selain itu, zona pellucidanya akan dikeraskan juga agar sperma lain tidak masuk. Nah, sperma pertama yang masuk ke oosit tadi, itu nanti membrannya ini akan berfusi atau bergabung dengan membran dari oosit. Nah, ini nanti akan memicu yang namanya reaksi kortikal. Ini nanti reaksi kortikal itu reaksi yang membuat sitoplasma oositnya itu keluar gitu. Jadi kayak membran oositnya itu merilis sitoplasmanya. Jadi nanti nukleus dari sperma itu nanti akan bercampur dengan sitoplasma oositnya. Jadi ini bisa dilihat ya, ini kayak masuk ke dalam sitoplasmanya gitu, kepala spermanya tadi. Nah, terus hal ini membuat oosit itu melanjutkan meiosis keduanya. Jadi sebenarnya kan oosit itu belum matang sempurna ya, masih terhenti di meiosis kedua fase metafase. Nah, gara-gara ada nukleus sperma ini, oosit itu terpicu untuk menyelesaikan meosisnya, menghasilkan ovum dan badan polar. Nah, badan polar ini nanti akan dikeluarkan, sedangkan ovum tadi itu nanti akan bergabung dengan kromosom sperma. Jadi kromosom sperma dan kromosom ovum itu nanti akan menyatu membentuk zigot. Nah, setelah jadi zigot ini nanti akan berjalan dari tuba uterina yang disersinya tadi sambil bermitosis membelah, bisa pertama menjadi 4 dulu, terus menjadi 8, 16, 32, membentuk morula. Nah, morula ini juga akan membelah, nanti sehingga terbentuk rongga. Kayak di sini rongga harus menjadi ada bagian massa sel dalam, juga ada bagian trofoblast, namanya blastokista. Terus nanti akan berjalan hingga ke cavum uterus. Nah, saat tiba di endometriumnya uterus, nanti zigot ini akan implantasi atau menanamkan diri di situ untuk mengambil nutrisi dari tubuh ibu, terus nanti akan bertumbuh dan berkembang di sana sebagai janin hingga siap dilahirkan. Begitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tractus urinarius dan mikturisi atau berkemih. Nah, pertama di sini ada perjalanan urin dalam tubuh kita. Nah, di sini ada ginjal. Ginjal itu punya bagian korteks dan medula. Yang bagian luar itu korteks, yang dalam itu medula. Nah, medula ini bagiannya berbentuk seperti konus atau kerucut, disebutnya piramidis renalis. Nah, di korteks sama medula ini terdapat unit fungsional terkecil yang dimiliki oleh ginjal, yaitu nefron. Nefron inilah tempat
proses pembentukan urin terjadi. Nah, pertama ada darah di sini dari arteriole afferent glomerulus, itu darah yang belum tersaring, tepatnya plasma darah ya yang disaring, nanti akan masuk ke glomerulus untuk difiltrasi atau disaring. Nah, darah-darah itu nanti yang sudah tersaring jadi bebas dari zat-zat sisa metabolisme seperti urea, kreatinin, asam urat, terus ada airnya itu nanti akan masuk keluar lagi dari glomerulus ke arteriole efferent. Sementara filtrat atau zat-zat yang lolos saringan itu kayak misalnya air terus zat-zat sisa tadi akan masuk ke tubulus. Pertama ada tubulus contortus proximal. Nah, di sini itu ada proses reabsorpsi. Jadi kayak zat-zat yang masih berguna di tubuh itu diserap lagi. Contohnya kayak air, terus elektrolit itu diserap lagi di bagian tubulus contortus proximal. Nah, tubulus ini tuh kebanyakan berada di bagian medulanya. Nah, terus nanti lanjut ke pars descendens ansa Henle. Ini kan turun, terus nanti ke lengkung Henle, selanjutnya ke pars ascendens ansa Henle, naik ke tubulus contortus distal. Nah, di tempat-tempat ini tadi itu juga terjadi reabsorpsi dan penambahan zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Nah, selanjutnya dari tubulus contortus distal akan lanjut ke ductus collectivus. Ini. Nah, dari ductus collectivus ini nanti akan berlanjut ke papilla renalis, yaitu kayak puncak atau apex dari piramidis renalis ini tadi. Nah, dari papilla renalis ini nanti akan lanjut ke calyx minor di sini. Ini, nah beberapa calyx minor ini nanti akan bersatu menjadi ke calyx mayor. Di sini, lalu sini. Nah, selanjutnya itu beberapa calyx mayor akan lanjut ke pelvis renalis. Habis itu baru dilanjutkan ke ureter. Nah, setelah dari ureter ini tadi ginjal di sini, lanjutkan ke ureter, itu nanti akan lanjut ke vesika urinaria atau kandung kemih untuk disimpan sementara di situ. Nah, kalau sudah vesika urinaria ini penuh, nanti urin akan dikeluarkan lewat uretra. Bedanya kalau di laki-laki itu uretranya ada 3 pars ya. Pertama pars prostatica, terus ada pars membranacea sama pars sponggiosa. Sedangkan kalau perempuan itu uretranya lebih pendek dan nggak ada pars-parsnya gitu loh. Jadi kalau wanita itu uretranya rentan terkena infeksi karena dekat dengan rektum. Nah, selanjutnya ke proses mikturisi atau berkemih. Nah, pertama tentang pengisian dari vesika urinaria itu diatur oleh pons di otak, bagian pons di otak. Nah, itu nanti akan mengatur tonus simpatis spinal vesika urinaria dan stimulasi sphincter uretra. Nah, jadi di sini ada serabut dari segmen toraks 12 sampai lumbar 2 ini. Nah, nanti namanya nervus hypogastricus, yaitu nervus simpatis. Nanti dia akan berhubungan dengan vesika urinaria atau kandung kemih lewat reseptor B3 dan berhubungan dengan uretra ini lewat reseptor alfa 1. Nah, saat nervus simpatis ini tadi atau nervus hypogastricus ini tadi mengeluarkan noradrenalin, lalu noradrenalinnya itu nanti akan menstimulasi reseptor B3 untuk merelaksasikan musculus detrusor. Jadi di vesika urinaria ini itu ada ototnya, namanya musculus detrusor. Nah, dengan adanya rangsangan dari nervus hypogastricus ini, musculus detrusor ini nanti akan relaksasi. Jadi kayak membantu meregangkan vesika urinarianya untuk menyimpan urin. Nah, selanjutnya kalau di reseptor A1 ini tadi
itu nanti akan mengontraksikan otot polos uretra untuk membantu penyimpanan urin. Nah, ada juga neuron motorik, itu dari segmen sakral 2 sampai sakral 4, itu melalui nervus pudendus. Nah, ini nanti akan berhubungan ke musculus sphincter uretra eksternal di sini, yang di sekitar diafragma urogenital tadi. Nah, di sini ya, situ ada musculus sphincter uretra eksternalnya. Nah, di sini itu ada reseptor nikotinik. Nah, dengan ada reseptor nikotinik ini tadi, kalau nervus pudendanya melepaskan asetilkolin, nanti akan memicu musculus sphincter uretra eksternal ini untuk kontraksi, jadi menekan ureter supaya urinnya nggak keluar gitu. Nah, sebenarnya karena ini somatik bisa kita kendalikan. Nah, selanjutnya untuk pengosongan vesika urinaria atau berkemih saat vesika urinaria ini udah penuh. Nah, berkemih ini dimulai dengan adanya peningkatan aktivitas afren dari musculus detrusor. Nah, adanya aktivitas ini nanti akan menstimulasi pusat berkemih di pons otak, terus membuat otot-otot di pelvic floor dan musculus sphincter itu berelaksasi dengan nervus somatis. Jadi yang simpatis ini tadi akan diturunkan efeknya dan memulai stimulus parasimpatis. Nah, stimulus parasimpatis ini dilakukan oleh serabut parasimpatis dari segmen sakral 2 sampai sakral 4, yaitu oleh nervus pelvicus atau pelvic nerve, yang nanti akan berhubungan dengan vesika urinaria atau dinding vesika urinarianya lewat reseptor muskarinik M3. Nah, dengan lepasnya noradrenalin yang dilepaskan oleh nervus pelvicus ini tadi akan membuat dinding vesika urinarianya berkontraksi. Musculus detrusornya juga akan kontraksi, mendorong urinnya keluar. Kalau ini tadi kan dia waktu mengisi urin itu kontraksi ya. Kalau saat pengosongan urin dia ini akan berelaksasi, membuka jalan, dan di sini juga akan berelaksasi membuka jalan dari uretra gitu. Nah, ini referensi yang saya gunakan dalam penyusunan video ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan mohon koreksinya. Terima kasih.